Ya, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba dan kali ini kita akan sangat serius menunggu data ekonomi karena ada beberapa hal yang mungkin akan mengganggu tapi juga fokusnya akan dikesampingkan terlebih dulu. Dan semua itu dikarenakan data non-farm payroll nanti malam akan sangat sensitif untuk semua pelaku pasar. Ini ada ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari geopolitik. Lagi-lagi perkembangannya ya bisa dibilang cukup positif. Ini kaitannya dengan Rusia, Ukraina. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan yang terjadi 1 bulan terakhir, mengarah kepada proposal perdamaian yang sebelumnya sempat direvisi, baik itu oleh Rusia ataupun Ukraina. Kemudian kabar terakhir yang kita dapatkan adalah Rusia still okay dengan apa yang sudah disepakati, tapi kemudian Ukraina mencoba untuk mengubah ataupun mencoba untuk mencari titik tengah yang dirasa menguntungkan untuk mereka. Dan itu akhirnya mereka mencoba untuk merevisi bersama dengan Uni Eropa. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Karena kabar yang terbaru, Ukraina sudah mengatakan oke untuk tidak menjadi anggota NATO. Tapi ada satu poin yang mungkin akan menjegal dan posisinya mungkin bisa dikategorikan tinggal 70% yang bisa dikategorikan sebagai berita baik, tapi 30% sisanya kita masih tetap harus wait and see. Nah, sementara itu dari kabar sektor teknologi, lagi-lagi kalau kita lihat ini adalah hari ketiga berturut-turut Nasdaq mengalami penurunan. Ternyata semua itu dipicu lagi-lagi terkait dengan kekhawatiran di sektor teknologi AI. Dan ini juga kaitannya dengan laporan dari Broadcom yang sebetulnya tidak ada masalah. Laporannya justru bagus dan bahkan melebihi ekspektasi. Tapi entah kenapa saham Broadcom turun lebih dari 5%, dan itu pula yang menjadi pemicu kenapa Nasdaq kembali lanjutkan penurunan. Padahal nanti malam kita akan berhadapan dengan data non-farm payroll. Kemudian yang ketiga datang dari kabar kerjasama Amerika dan Inggris yang kelihatannya ada penangguhan di sana kaitannya dengan kesepakatan kerjasama dari teknologi. Lagi-lagi teknologi dan kali ini adalah teknologi lintas batas. Kemudian nanti malam tentunya yang bikin market nervous ataupun market berharap-harap cemas itu kaitannya dengan data non-farm payroll. Kira-kira ada kejutan apa? Atau mungkin data ini justru sudah bisa ditebak. Alurnya adalah terkait dengan penurunan karena yang dikhawatirkan dari dampak shutdown kemarin, atau bisa jadi justru malah terjadi kenaikan mirip dengan apa yang terjadi di September yang lalu. Nah, kalau kita lihat poin pertama dari masalah Rusia-Ukraina, kelihatannya ini tinggal tunggu waktu ya. Karena dari sisi lain, baik itu Rusia, Ukraina, atau Uni Eropa, atau bahkan Zelensky, Ukraina, itu kecenderungannya mulai menunjukkan tanda-tanda progres ada kemajuan. Ya, terlepas dari betul tidaknya, kita sudah pernah belajar dari apa yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir, bahwa mereka sempat mengatakan optimis, lalu kemudian ada progres, ada kemajuan, tapi ujung-ujungnya adalah kegagalan. Nah, kita kan perlu lihat ini dalam beberapa waktu ke depan. Ini masih baru, masih hangat-hangatnya, dan tadi malam harusnya sudah ada rekomendasi ataupun pertemuan dari Ukraina dengan Uni Eropa. Nah, masalahnya adalah kemungkinan kita masih harus tunggu sampai poin yang terutama yang diinginkan oleh proposal yang dicantumkan oleh Amerika. Yaitu salah satunya adalah Ukraina harus menyerahkan teritorial, ada sekitar 3, termasuk salah satunya Donbas, yang harus diserahkan ke Rusia. Tapi 2 hari yang lalu kita sudah bahas ini dan katanya Ukraina enggan untuk menyerahkan itu dan bahkan Uni Eropa pun mengatakan tidak fair karena itu dianggap menguntungkan bagi Rusia. Nah, kita akan lihat kemajuan yang dimaksud oleh Trump dan juga Uni Eropa seperti apa. Apakah memang ada kemajuan terkait dengan serah terima wilayah atau teritori, atau mungkin ada solusi lain yang mungkin kalimat ini akan dirubah ataupun diksinya agak sedikit diubah, tapi kemudian masih tetap layak untuk melanjutkan proses perdamaian. Yang jelas Rusia masih menyambut positif terkait dengan apa yang akan dilakukan dan bahkan Trump pun sangat optimis bahwa posisi Uni Eropa saat ini juga menginginkan perdamaian. Kita tinggal tunggu waktu ini dan saya rasa penting untuk menantikan minggu ini. Tapi minimal kalau misalkan pun kita lihat dari pergerakan harga emas terutama dan juga crude oil, kalau Anda ingat minggu lalu dan juga termasuk dari Senin saya sempat mengatakan bahwa kalau memang ternyata terjadi perdamaian, maka inilah faktor satu-satunya yang bisa menekan emas. Tapi terlepas dari penekanan, tren emas masih tetap bullish. So, penurunan tadi malam sampai 2 hari yang terakhir kita melihat koreksi cukup besar. Saya rasa itu juga kaitannya dengan mengantisipasi perdamaian ini. So, harusnya energi negatifnya sudah terbuang atau sudah relatif berkurang. Berarti otomatis ini akan sedikit dikesampingkan atau lebih tepatnya mungkin tidak terlalu berpengaruh banyak. Yang juga memungkinkan adalah penurunan tersebut sudah diantisipasi sehingga nantinya mereka atau market itu kecenderungannya berbalik ke arah
kebijakan ekonomi. Nah, terlepas dari itu, harga minyak tetap dalam jalur penurunan. Karena kalau memang ternyata Ukraina-Rusia terjadi perdamaian, berarti otomatis yang kita lihat adalah pasokan minyak Rusia itu akan membanjiri pasar dan kekhawatiran oversupply itu kembali membayangi atau bahkan lebih tepatnya 2 kali lipat ya. Jadi posisi ini akan juga menekan kepada harga minyak terutama. Dan kalau begitu, area $55 ataupun bahkan $50 bisa saja terwujud dalam waktu dekat. Tapi untuk emas, mungkin dia dapatkan sedikit angin segar dari inflasi sektor bahan bakar ataupun energi yang relatif berkurang. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sektor teknologi yang kembali bermasalah, saya rasa ini tinggal tunggu waktu juga. Karena kondisinya market butuh ditenangkan, butuh diyakinkan bahwa tidak akan terjadi AI bubble dan juga terkait dengan valuasi tinggi di sektor teknologi. Anda ingat tentunya dalam 2 bulan terakhir, sebetulnya valuasi inilah yang dipermasalahkan oleh market atau investor global. Jadi mereka khawatir bahwa kondisi pasar Amerika, terutama untuk sektor teknologi, sudah terlampau mahal. So, valuasi tinggi ini yang membuat market cenderung enggan untuk berspekulasi lebih lanjut. Walaupun catatannya adalah kita sudah dapat kabar bagus dari FOMC kemarin, termasuk QE, termasuk juga proses pelonggaran kebijakan moneter berikutnya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari apa yang terjadi hari ini dan juga beberapa hari terakhir, negatif ataupun tekanan kepada Nasdaq kemungkinan akan relatif berkurang kalau seandainya nanti malam data non-farm payroll relatif lebih ringan ataupun lebih soft atau bahkan lebih jelek daripada ekspektasi. Jadi kuncinya adalah di sana. Kalau memang ternyata lebih turun, berarti otomatis itu akan memberikan dorongan ekspektasi kepada pemangkasan suku bunga lebih lanjut dan sangat mungkin juga bisa mendorong kepada Fed untuk di tahun 2026 lebih dari 1 kali seperti yang diproyeksikan di dalam dot plot Desember kemarin. Nah, jadi potensinya ini saya rasa penurunan terakhir atau at least mungkin mereka akan buang energi negatif atau tekanan negatif tersebut, menguranginya, kemudian langsung terfokus dengan data ekonomi. Nah, satu hal yang pasti adalah bisa saja terjadi pergeseran. Jadi yang tadinya mereka mencari ataupun lebih memilih kepada saham-saham blue chip, mungkin mereka akan mencari ke saham-saham yang menurut kinerja tidak kalah, tapi juga bisa mendukung kepada kenaikan akibat dari dilonggarkannya kebijakan moneter. Nah, kita tinggal tunggu apakah akan terjadi seperti demikian atau tidak. Nah, kemudian terkait dengan kesepakatan ARS dan Inggris yang ditunda, dan ini adalah penangguhan terkait dengan kesepakatan teknologi dengan Inggris. Saya rasa saya tidak punya komentar tentang ini. Ini semuanya kaitannya dengan sektor AI atau teknologi AI, kemudian juga teknologi canggih, tapi masalahnya dibumbui oleh negosiasi geopolitik. Nah, itu yang tidak disukai market, sehingga akhirnya kalau misalkan kita lihat, apa yang terjadi pada kesepakatan ini ditunda hanya karena Inggris dikatakan atau dinilai oleh Amerika tidak mau atau tidak menghendaki untuk pengaturan ataupun mengatasi hambatan non-tarif. Itu salah satunya terkait dengan pengaturan, pembatasan regulasi, ataupun bahkan standar untuk produk makanan ataupun barang industri. So, kalau misalkan lihat apakah ini akan sangat berpengaruh? Ya, mungkin ini adalah lebih kepada ketegangan antara Amerika dan Inggris, dan itu berarti terkait dengan hubungan dagang. Ya, mudah-mudahan ini tidak juga terjebak pada kesepakatan dagang yang ada di Amerika dan China. Karena kalau misalkan ini sampai melebar ataupun luas, maka yang kita khawatirkan adalah gangguan tarif, gangguan terkait dengan kebijakan tarif itu bisa kembali terjadi. Oke, kemudian yang kita lihat berikutnya adalah investor menunggu data NFP. Kalau Anda lihat di sisi kiri, bagan ataupun tabel yang saya capture itulah data dari Economic Calendar. Yang poin-poinnya kita akan lihat average hourly earnings yang diperkirakan. Oke, sayangnya untuk bulan November ini tidak ada ekspektasi ataupun proyeksinya ya. Tapi untuk previousnya berada di 0,2% ataupun 3,8%. Kalau misalkan 0,2%, persis di 0,2% untuk basis bulanan, misalkan data nanti malam relatif lebih rendah, berarti kita akan dapatkan itu adalah mulai ada gejala yang bisa dikategorikan gangguan dari pasar tenaga kerja. Itu artinya daya beli pun akan relatif merosot ataupun melemah. Kemudian yang kedua adalah retail sales. Mungkin kalau lihat dari core retail sales-nya dianggapnya unchanged 1,3%. Saya rasa kita butuh juga data ini relatif lebih rendah supaya lebih mendorong kepada harapannya nantinya Fed masih tetap dalam jalur pelonggaran moneter. Kemudian non-farm payroll. Angkanya tidak ada ekspektasi, tapi di beberapa website ataupun di beberapa economic calendar merilis 55K atau 55.000, turun dari sebelumnya 119.000. Yang harus Anda perhatikan adalah angka tersebut kalau misalkan ternyata pun naik di atas katakan 70.000, maka itu akan menggigit dan akhirnya mendorong kepada penguatan dolar. Tapi sebaliknya, yang akan kita lihat kalau misalkan relatif lebih lemah, minimal ada di 30.000 atau 20.000 saja, itu sudah cukup membuat dolar kembali tertekan.
Oke, kemudian terkait dengan tingkat pengangguran atau unemployment rate, ini yang cukup menarik karena berita ini yang juga sempat memberikan atau meredam kekhawatiran market terkait dengan melonjaknya non-farm payroll di bulan September yang lalu. Jadi angkanya sudah naik di 4,4%. Nah, sementara kalau lihat dari dot plot ataupun proyeksi ekonomi yang ditunjukkan di FOMC kemarin, mereka menulis bahwa proyeksi mereka untuk tingkat pengangguran itu adalah di 4,5% untuk 2025. So, kalau misalkan ternyata ini naik ke 4,5%, dan kalau itu terjadi, berarti kemungkinan itu akan bisa mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga di tahun 2026 lebih dari satu kali seperti yang ditunjukkan di FOMC projection kemarin. Ya, jadi kemarin itu dot plotnya menunjukkan hanya satu kali untuk 2026. Jadi kalau angkanya 4,5% atau bahkan lebih tinggi, maka itu hampir bisa dipastikan akan mendorong kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih dari satu kali di tahun depan. Oke, berarti skenario-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi saya ingatkan catatannya adalah kita juga perlu perhatikan terkait dengan tingkat pengangguran. So, kalau misalkan saya asumsikan di bagian yang kiri adalah tingkat penganggurannya relatif sama atau tetap atau tidak berubah 4,4%. So, akan fokusnya adalah ke arah non-farm payroll dengan asumsi bahwa skenario 2 ataupun skenario 4 itu yang paling ekstrim bisa menggerakkan market. Tapi skenario 1 dan 3 itu tidak akan terlalu ampuh. Jadi saya akan minta Anda untuk fokus ke skenario 2 dan juga skenario 4. Artinya, kalau di skenario 2 kita mengasumsikan bahwa data tersebut katakanlah mungkin rilisnya di 70 ribuan atau ke atas, atau misalkan di atas 70 ribu, jadi ekspektasi 55 ribu ternyata resultnya 71 atau bahkan 80 ribu atau bahkan 100 ribu. Kita asumsikan itu ekstrim, sangat jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Kalau itu yang terjadi, maka dolar akan relatif sangat-sangat kuat. Berarti USD Japanese Yen akan rebound, mengalami kenaikan mungkin 157, 158 kembali muncul. Lalu kemudian emas bisa turun sampai 2 peringkat ataupun 2 support ke bawah, dan termasuk juga saham akan mulai penurunan lanjutan. Nah, kalau misalnya skenario keempat, sebaliknya, itu berarti kita mengasumsikan bahwa angkanya relatif jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Asumsinya adalah misalkan di bawah 20 ribu. Dengan angka 20 ribu saja sebetulnya sudah cukup. Tapi apalagi kalau misalkan angkanya di bawah 0, maka itu akan sangat-sangat mengundang selera minat terhadap aset risiko karena ekspektasi untuk penurunan suku bunga di 2026 itu akan sangat lebih besar. Nah, berarti itu akan membuat dolar akan relatif turun, melemah. Lebih lanjut, USD Japanese Yen akan turun, kemungkinan kita akan lihat di bawah 154. Kemudian emas dan juga saham itu akan refleksnya adalah naik dan rebound untuk saham dan mungkin sangat potensial untuk naik sampai di atas 2 resisten ke atas. Artinya sangat mungkin kan emas menciptakan rekor baru setelah data non-farm payroll. Sangat potensial asalkan syaratnya adalah skenario keempat. Ditambah lagi ini akan bisa dan sangat bisa untuk menjadikan dia cetak rekor tinggi baru kalau seandainya tingkat pengangguran tiba-tiba ternyata melonjak ke 4,5%. So, kira-kira akan seperti apa? Nah, khusus skenario nomor 2, kalau ternyata asumsinya non-farm payroll lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, asumsi tadi 70 ribuan, tapi kalau ternyata tingkat pengangguran atau unemployment rate-nya ada di 4,5% atau lebih, maka hati-hati, penurunan dari emas ataupun saham kemungkinan akan berbalik naik. Karena itu berarti mereka akan cenderung melihat ke angka tingkat pengangguran. Jadi itu yang pernah kita rekomendasikan, juga kita pernah ingat perkataan ataupun kalimat dari Austin Goolsbee bahwa data pekerjaan yang relatif lebih stabil harusnya bisa terlihat dari data tingkat pengangguran. So kita akan coba fokus itu bukan hanya ke non-farm payroll nanti malam.